Oke, saat ini saya berada di rumah sakit entah rumah sakit Ratu Buisang yang tepatnya berada di depan instalasi farmasi. Nah, kita akan menanyakan seberapa jauh kesediaan obat-obat oleh pihak rumah sakit Ratu Buisang. Oke. Yang ada, saya ada beberapa kali yang dapat obat. Nah, itu memang karena apa obatnya ada atau gimana? Obatnya kosong, kalau ada pasti orang salurkan. Yang mengenai pengadaannya itu bukan dari orang, dari dinas kemarin orang transfer. Jadi dari dinas provinsi yang menyediakan obat tersebut. Bu, bisa saya tahu distributornya siapa terkait obat-obat? Coba tanya di bagian panitia pengadaannya yang di rumah panggung sana. Oh, rumah panggung sebelah. Oh, yang di ujung yang di luar itu. Iya. Oh, itu yang bagian pengadaan obat. Iya. Kalau Iya. yang begitu kesana. Nah, kemudian Ibu bahwa ada itu disarankan untuk BPJS menanggung semua obat, tetapi kemudian kenapa pasien yang menanggung tidak dilakukan ganti rugi? Ada tidak? Orang cuma sesuai dengan ada DP prosedur yang dijaminkan Itu, sama BPJS iya. itu ketentuan DP jumlahnya sekitar begini. Kalau dari pasiennya ada terlebih dari jatah dari BPJS, pasien yang berhenti karena tidak semua ditanggung keseluruhannya. Iya, tapi ini saya sudah konfirmasi ke pihak BPJS bahwa seluruh obat ditanggung oleh BPJS. Nah, tetapi ya ini terserah Ibu lah. Ini saya hanya menjelaskan bahwa mereka, kemudian saya ingin tanyakan karena di beberapa daerah yang lain itu dilakukan ganti rugi, Bu. Oh, kurang tahu itu. Iya. Oh, jadi ini di Sulut beda dari Indonesia yang lain. Kurang tahu, ya. Oh, jadi kurang tahu. Gimana? Iya, makanya itu kita mau konfirmasi. Dan itu siapa, Bu? Dengan Anida. Oke. Kalau Terima kasih Ibu pekerjaan Anida. begitu orangnya. Iya. Oke. Makanya kita hanya konfirmasi Iya. semua pihak terkait. Oke, terima kasih Bu. Yuk. Ini ada beberapa pasien yang DP obat akhirnya dia beli di luar. Itu kenapa nggak dapat ganti rugi? Ada itu yang batanya di sini enggak? Iya. Iya. Artinya begini Bu, kan yang lalu ada tuh teman satu bilang, orang kenapa sudah 5 orang sudah batanya begitu? Ada berapa orang yang sudah batanya begitu? Kalau dia bilang 5. Kebetulan kalau kita dinas ini Belum pernah ada iya, batanya. Yang terkait soalnya di daerah-daerah lain kan ada ganti rugi. kalau itu kan nggak tahu kalau masalah obat yang Ada ganti diberi rugi biaya itu. BPJS orang nggak tahu soalnya orang ini bagian loket umum Pendaftaran. pendaftaran. Oke, yuk. Ya sudah. Oke, terima kasih banyak. Oke. Oke, saya saat ini berada di depan rumah sakit RSK. Dan itu juga ini masih rumah sakit Ratu Buisang. Saya ingin menanyakan Direktur Ratu Buisang ini. Selamat siang Ibu. Kita boleh tanya Direktur Ratu Buisang rumah sakit. Nah, direkturnya di mana? Karena direktur rumah sakitnya di mana? Saya sudah mencoba telusuri, dibilang ada yang berkantor di sini, ada berkantor di mana, gitu. Kalau Ratu Buisang nggak di sini lagi. Nah, makanya gini Bu, saya cuma menanyakan, saya tidak tanya dari situ direkturnya dari mana. Yang coba tanya di bagian sebelah sini, katanya dia berkantor di sini, katanya. Nah, saya juga di sana, kamarnya di sini. Nah, saya ingin memastikan keberadaan direktur ini ada di mana. Kalau direktur Ratu Buisang. Direkturnya, Kalau direktur Ratu Buisang nggak di sini. nah direkturnya orangnya berkantor di mana? Kalau Karena Ratu Buisang Pak di Ratu Buisang. iya, saya sudah ke sana. Mereka bilang itu belum sampai di sana. Karena kantornya nggak tahu di mana. Karena sebagian ada penguasa di belakang, Oh sebagian iya, ada di kalau sini. kantor Pak di Jual, Karena sebagian juga ada di sini.
Iya, yang yang di ada Pak di sini. sebelah sana ya. Iya, Iya. saya sudah di sana sudah tanya direkturnya di mana, ditunjukkan ke arah sini. Direkturnya itu di mana sekarang? Pak Muminka. Pak Dokter Muminka ini di mana? Bukan, Dokter Malingka. Iya. Pak, kita lagi upload di sore. Jadi ibu tidak tahu lah ya, tidak tahu kalau dia berkantor di mana. Iya. Oke, saya ketemu dengan ibu siapa? Ibu Pusan, Pusan apa marganya? Ya. Marganya? Dari mana ini Pak? Saya wartawan ibu dari TV. Oh, Ya, ibu Pusan mana? kenapa Pak? Saya boleh tahu ibu marganya supaya bisa lengkap ibu Pusannya. Oke Pak. Oke, saya bertemu dengan seorang suster yang mengaku dari Rumah Sakit Umum Daerah ODSK yang mencoba untuk mencari informasi di mana Dokter Malingkas berkantor atau Rumah Sakit Ratu Buisan, karena beberapa tempat ini ada proses pengobatan yang sekarang kita tidak tahu di mana pastinya. Inilah misteri Rumah Sakit Ratu Buisan yang telah berpindah-pindah, dipindahkan secara tidak jelas di mana, kemudian ini menjadi Rumah Sakit Umum Daerah ODSK. Nah, sampai di sini saya mencoba untuk mencari informasi yang mengaku seorang bernama Susan yang tidak dapat memberikan nama secara penuh sehingga kami hanya mengenal sebagai Suster Susan. Oke, demikian informasi yang kami dapatkan. Salam sehat. Rumah sakit ada dulu. DP kantor di beberapa kantor. Di mana? Ada poliklinik di bawah itu. Ini kan yang kecil-kecil ada poliklinik, ada fasilitas instansi farmasi. Kita udah tanya apakah dan direktur itu di mana kantornya. Mereka menyebutkan di sebelah sana. Tadi ada rapat di dinas. Nah, kemudian saya sebelah sana kantornya. Mereka bilang, oh bukan. Ini rumah sakit ODSK. Saya bilang, Samping, yang di sampingnya. iya, yang di samping sebelah sana kan? Iya. Mereka menyatakan ini rumah sakit. Ya, tidak ada direktur di sini. Katanya kalau Ratu Buisan, oh di sana. Saya bilang, kita juga udah cari tahu apakah di mana kan. Nah, ya memang siapa nggak tahu rumah sakit Ratu Buisan itu di mana. Nah, mereka bilang coba di rumah susun itu. Nah, saya datang di sini ketemu dengan bapak-bapak sebagai di Ratu Buisan atau di Ratu mana? Buisan. Oh, jadi staf di Ratu Buisan ini juga. Nah, Pak, saya bisa ketemu dengan direktur. Kebetulan tadi ada. Tadi ada ke dinas rapat yang BPJS. Oh, tapi jadi kantornya di sini, Pak. Dia di sini, ada juga di kantor di sampingnya Pak, di RSUD B. Iya, yang dari sebelah yang masuk ke dalam. Iya. Nah, mereka nyatakan tidak. Nah, Pak, saya ingin tanya kira-kira siapa yang bisa memberikan informasi terkait dengan pengadaan obat-obatan untuk pasien. Ini dari mana Pak? Saya wartawan dari Wartawan, TV ya. Jejak 98 Ya. ingin menanyakan soal pengadaan itu karena beberapa pasien tidak memperoleh obat-obat tertentu yang kemudian harus membeli di luar dan tidak pernah ada ganti rugi atas pembelian mereka. Nah, saya ketemu ke BPJS kemarin meminta penjelasan dari mereka juga, menyatakan bahwa itu sepenuhnya ditanggung oleh BPJS. Silakan tanyakan kepada rumah sakit tertentu di mana ada saran-saran seperti itu untuk membeli di luar, kemudian tidak ada ganti rugi. Nah, ini gimana? Ini saya ketemu dengan Pak Salva, Pak Yandi, ya gimana penjelasannya Pak Yandi? Jadi kalau pengadaan obat itu biasanya itu kan Iya. ada yang lewat e-katalog, ada yang pengadaan. Iya, iya. Nah, Pengadaan itu yang itu dari dinas untuk Iya. pengadaan. Baru
ada yang obat-obat tertentu memang ada kosong di e-katalog. Jadi kalau dia kosong berarti kan pasien itu kalau dia nggak bisa diganti ini dia mesti beli sendiri. Beli sendiri. Iya. Nah, kemudian ada orang teratasi. Iya, harusnya teratasi menurut BPJS itu ya. Iya. Dan itu diklaim selalu ke BPJS dalam rangka pengadaan obat itu kan dari anggaran APBD yang. Iya, tetapi kan maksudnya kan ada akhirnya nanti yang pasien kan ini kan dibayar oleh negara, ya kan? Pengadaannya itu disediakan oleh rumah sakit melalui alokasi anggaran yang tertuang di APBD. Nah, tentunya setelah utang piutang ini kan ada klaim nanti ke BPJS untuk membayar kembali kan? Iya, untuk pelayanan. Iya. Segi pelayanan, Pak. Untuk kebutuhan obat. Pelayanan, kan? Pak. Yang diklaim itu pelayanan. Iya. Begitu. Jadi pelayanan yang dokter yang memeriksa memberikan pelayanan itu yang diklaim. Kalau obat-obatan BPJS tidak bayar. Itu obat. Nah ini kan obat selalu diadakan. Nggak, obat-obat karena begini, saya kemarin ke BPJS semua obat ditanggung kita loh. Iya, diklaim itu. Ditanggung oleh BPJS terhadap ditanggung BPJS kepada peserta. Iya. Peserta, iya. ya. Nah kemudian dia dibiayai oleh kepesertaannya oleh pihak BPJS untuk pengadaan obat. Saya kemarin menanyakan mereka, apa pengadaan obat? Iya, kami tanggung semua. Iya. Nah, jadi kemudian obat, nanti coba ditanyakan dari pihak pemerintah seperti apa. iya, jadi obat itu tiadakan anggaran orang untuk pembelian obat. Itu sumber bisa dari orang lihat dari IKTP, e-katalog, baru ada yang pengadaan yang ini. Karena ada obat yang dia tidak masuk dalam e-katalog dan itu yang turun pengadaan. Itu Nah, soalnya begini, obat-obat tertentu kadang ada ini, ada ini, ada ini. Kadang ini tidak ada. Artinya ini ada dalam e-katalog semua. Ya, semua, tapi kemudian kadang-kadang ini kosong, kadang-kadang ini tidak. Nah, harusnya kan ada surat keterangan bahwa dari distributor bahwa surat itu tidak ada. Ada tidak surat keterangan jadi mengenai? kita kalau dia kosong kita menyorot ke kepala dinas. Betul. Ke kepala dinas, nanti kepala dinas upayakan bagaimana untuk mengatasi obat-obat yang kosong ini, Pak. Sambil menunggu e-katalog terisi. Yang dari distributornya tentu akan memberikan surat keterangan mengenai itu nanti teknisnya itu nanti. Oh, semua di dinas ya, hanya nanti menyerahkan ke sini. Iya. Nah, kemudian bagaimana soal kemudian akhirnya pasien tidak melakukan pembelian sendiri sebagaimana disarankan, ada tidak ganti rugi terkait itu? Kalau karena itu, di beberapa kalau itu gimana? Kan itu kan ganti rugi maksudnya dari BPJS. Ya, artinya gitu ya? bukan entah dari mana kebijakannya, ya kan? Karena selalu ke pasien, kemudian kan sudah ditanggung sebenarnya lewat kepesertaannya. Nah, sekarang kemudian dia membeli sendiri. Artinya kepesertaannya akhirnya tidak bermanfaat karena dia harus membeli sendiri. Apakah itu ada ganti rugi terhadap pembeliannya karena dia ikut beserta? Dia sudah dibiayai oleh BPJS. Kalau mau pergantian kan itu berarti dia mesti di BPJS, Pak. Karena dalam artian orang ini pelayanan, Pak. Iya betul, BPJS saya sudah tanyakan, mereka bilang ke sini. Iya, untuk pelayanan obatnya itu yang tadi saya jelaskan, Pak. Jadi kalau mau ganti rugi itu kan berarti dia mesti ke BPJS solusinya. Karena orang itu kalau dia kosong, kan begini, dari Pemda kan selalu melakukan klaim terhadap obat yang sudah dia berikan kepada peserta, ya kan? Nah, kepada peserta dia minta ke BPJS, oh ini ada ribuan obat loh, saya memberikan pada sekian orang. Tetapi ternyata yang lain-lain tidak dapat obat-obat tertentu. Nah, ya kan? Nah, sekarang yang kita ini terhadap kemudian ditanggulangi peserta itu sendiri, ada tidak ganti rugi? Untuk rumah sakit ini tidak ada ganti rugi. Tidak ada ganti rugi. Itu memang tidak ada kebijakan. Nah, rumah sakit tidak ada itu. Oke. Nah, saya memang melihat ada fenomena menarik bahwa di beberapa daerah diberikan ganti rugi kepada pasien-pasien yang ini. Tetapi kemudian ini di rumah sakit jiwa Ratu Muisang tidak ada ganti rugi. Untuk kita di sini kita pelayanan. Jadi kalau obat itu kan kita pengadaan lewat e-katalog. Iya, udah tahu nih Pak. Saya hanya berarti tidak ada ganti rugi. Berarti tidak ada. Iya Pak. Begitu. Ya oke. Demikian informasi yang kami telah peroleh dari Bapak Hendrik sebagai apa Pak? Saya wakil direktur. Wakil direktur. Saya ketemu luar biasa saya ketemu dengan wakil direktur Bapak Henry Tairas.
yang menjelaskan bahwa penanggung-penambung atau penerima BPJS yang telah dibebankan untuk menanggulangi sendiri beberapa obatnya itu tidak ada ganti rugi. Ini fenomena menarik memang karena di beberapa daerah Jakarta, Tangerang, dan Sulawesi Tengah Lubanggai, obat-obat ini diberikan ganti rugi. Itulah fenomena yang ada. Kita tidak tahu sejauh mana misteri ini terjadi di Sulawesi Utara. Nah, inilah fenomena menarik. Semoga ini menjadi perhatian pemerintah. Oke, saya Hendrik Riuru melaporkan dari kantor Ratung Buisang. Disinilah tempat rumah sakit Ratung Buisang yang dulu memperoleh fasilitas luar biasa dari pemerintah pusat, tetapi kini tinggal menjadi puing-puing yang harus berada di beberapa tempat. Demikian, terima kasih. Semoga berguna bagi pemirsa sekalian. Salam sehat. Oke, makasih Pak. Semua.